Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Runsegi. Di konten ini gue akan membahas singkat ya, tentang danau. Di semua negara rata-rata ada danaunya, dan danau adalah sebuah lingkaran sungai, danau adalah sebuah kolam, ya bisa dibilang kolam lah kali ya. Itu berisi air tawar yang sangat luas. Karena kalau kecil ya paling dibilangnya empang. Karena ini saking besarnya dan juga dalam, makanya dibilang danau. Sebenarnya sungai bisa juga dibilang sungai. Cuman kalau sungai kan lebih mengalir lurus, kalau danau kan luas. Dibanding kalau sungai kan manjang, kalau danau enggak. Nah, di Indonesia danau terbesar yaitu Danau Toba yang ada di Pulau Sumatera, yang di tengah-tengahnya ada pulau. Itu gede banget, sampai di tengahnya pun ada pulau yang ditinggali oleh manusia, pulau tersebut. Dan di beberapa wilayah banyak danau-danau yang ada di Indonesia maksudnya ya. Kalau yang ada pulaunya sih hanya satu, Danau Toba. Dan di dunia pun banyak danau-danau. Dan yang agak terkenal di dunia itu danau di daerah Skandinavia, yang konon katanya masih ada makhluk purbakala yang bernama Loch Ness. Bukan bernama, atau sebutannya Loch Ness, karena memang danaunya danau Loch Ness itu. Dan makhluk tersebut berleher panjang besar, seperti halnya jenis zaman dinosaurus dulu yang memakan rumput. Cuman kalau itu kan tinggalnya di darat, kayak ini tinggalnya di air, di danau. Nah, di tempat tinggal gue sendiri, di kota tempat tinggal gue di Bogor, itu ada beberapa danau. Seperti yang gak jauh dari rumah gue, kira-kira sekitar 3 kiloan, itu ada Danau Sifor, dan atau dibilangnya Situ Gede, dan satu lagi Situ Burung. Dan belum di tempat lain seperti di Cikaret, di Ciapus, itu ada beberapa danau yang ya lumayan gede, cuman gak sebesar seperti Danau Toba. Dan di beberapa wilayah lain di Indonesia juga banyak danau-danau tersebut. Dan danau ya banyak makhluk hidupnya di dalamnya, ikan terutama. Dan itu rasanya air tawar, ikan-ikan yang ada di danau tersebut. Dan ada beberapa juga danau buatan yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk pembangkit listrik, seperti halnya Danau Cirata, Danau Saguling, Bendungan Saguling kali ya. Nah, itu karena beberapa wilayah tempat ya, dibendung dari aliran sungai tersebut, dan biasanya untuk di luar untuk pembangkit listrik, juga untuk pengairan. Ya pokoknya pemanfaatan manusia, kehidupan manusia. Dan biasanya pembangkit listrik ya ada danaunya lah, karena dibendung. Dan itu adalah danau-danau buatan. Kenapa dibilang danau? Karena memang luas dan besar. Kalau kecil ya empang atau kolam ikan. Ini besar, makanya dibilang danau. Dan di luar negeri yang tadi gue sebutin, selain di Skandinavia, ada juga kayak di Amerika, di Amerika Latin atau Afrika, itu banyak juga danau-danau tersebut. Dan semua danau pasti berpenghuni, maksudnya ada makhluk hidupnya. Ya seperti ikan-ikan tersebut yang memang hidupnya di danau. Dan kadang danau juga suka dipakai manusia untuk memancing atau berwisata. Karena ada beberapa danau juga yang memang banyak tempat wisatanya, ya termasuk Danau Toba itu yang terbesar di Indonesia, yang di tengah ada pulau. Dan di dekat gue juga itu Situ Gede malah jadi tempat wisata. Di pinggiran itu banyak jajanan. Dan ada juga tempat-tempat makanan, minuman yang buat nyantai. Dan rata-rata danau itu pinggirannya biasanya dipakai tempat wisata ya, oleh manusia, oleh kita maksudnya, oleh manusia ya, bisa dari kota lain yang datang atau juga dari warga setempat. Di luar mancing, karena suka ada permainan juga, misalkan perahu-perahuan dan lain-lain. Dan danau juga ya kedalamannya lumayan,
besar luas itu ya beberapa puluh meter kedalamannya. Yang di bawahnya juga ikan-ikannya bukan ikan-ikan sembarangan, ikan-ikan besar ukurannya. Dan di beberapa tempat yang ada danaunya, terutama yang di hutan, dan di situ hidup juga kayak semacam makhluk reptil atau buaya. Nah, kecuali di danau-danau yang ya sekitaran Bogor ya, memang nggak ada ikannya. Tapi kalau besarnya sih ya besar, karena banyak juga ikan yang memang hidupnya di dasar ya jarang. Kayak kalau keluar tuh kalau sepi, kalau ada manusia banyak itu ya dia ngumpet di dalam. Yang pasti danau sangat indah sekali kalau dilihat, kalau kita lihat langsung atau enggak kita foto itu. Danau-danau yang ada yaitu keindahan ciptaan Tuhan ya, dari beberapa danau tersebut. Dan gue sendiri juga kalau udah nyantai di pinggir danau tuh betah berlama-lama sambil memandang air yang luas gitu, yang besar. Memang jauh kalau dibandingin laut, karena laut besar banget kalau laut sih. Tapi danau dibanding kolam ya mendingan danau kalau untuk nyantai ya, untuk berwisata gitu. Dan di pinggirnya kadang-kadang suka dipakai mancing juga. Dan danau-danau di dekat rumah, maksudnya nggak jauh dari rumah ya, 3-4 kilo, sama pemerintah tempat ya ditanemin. Memang ikannya tuh sengaja ditanemin juga. Di luar ikan-ikan memang yang udah ada di situ, karena danau Situ Gede dan Situ Burung memang danau asli, bukan danau buatan. Memang dari dulu udah ada. Dan ininya ikannya di luar di situ ya ditanam juga oleh Pemda setempat, dan boleh juga dipancing oleh warga setempat, kecuali di strum oleh yang nggak boleh, apalagi diracun. Cuman kalau untuk mancing boleh, dan itu gratis, silakan aja siapapun kalau mau mancing. Dan sepertinya mancing danau lebih enak karena kita nggak tahu apa yang akan kita dapat, ikan apa, dibanding di kolam gitu kan. Kita udah tahu misalkan ikan mas kilo berapa gitu. Dan kadang ikannya dicemplungin dulu baru dipancing. Ya kalau menurut yang nggak hobi mancing sih ngapain juga, kok dilemparin dulu baru dipancing. Tapi kalau buat yang hobi ya memang asik juga sih, memang begitu. Nah perbedaannya kalau di danau kita nggak tahu ikan apa itu yang akan kita dapat. Yang pasti ikan air tawar, apakah lele, ikan mas, ikan gurame, ikan tawes, dan lain-lain. Seperti halnya kalau kita mancing di laut juga. Gue rasa segitu dulu pembahasan tentang danau menurut pengetahuan gue. Dan memang ini nggak panjang ya pembahasan. Next, insya Allah mungkin kita akan ngebahas lagi. Gue Aaron Segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.